Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azru Raihani Sativa Damani. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Mughal. Nah, simak penjelasan dari saya ya, jangan di-skip. Semoga bermanfaat. Pertama, kita akan membahas mengenai proses munculnya Kerajaan Mughal. Peletakan dasar dari dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak 1206 sampai 1211. Ia berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaannya di India, pada tahun 1206, ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Nah, dinasti keturunan Aibak ini sering disebut dengan dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Baiban adalah raja terakhir dari dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji pada 1290 sampai 1321. Kemudian dilanjutkan dengan raja-raja keturunan dari Tughlaq pada 1321 sampai 1399. Lalu dinasti para Sayyid pada 1414 sampai 1451. Dan dinasti raja-raja keturunan Lodi pada 1451 sampai 1526. Kemudian yang terakhir adalah dinasti Moghul. Nah, pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi ini tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur dengan pertumpahan darah dan saling menjatuhkan. Keturunan ketiga dari keluarga Lodi adalah Sultan Ibrahim Lodi 1517 sampai 1526 yang dianggap oleh beberapa pembesar kerajaan ini cukup cakap dalam memerintah. Nah, paman Ibrahim Lodi yang bernama Daulat Khan dan Alam Khan menjalin kerjasama dengan bangsa Mongol Sultan Babar dari Kabul atau timur Afghanistan untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi ini. Nah, kelompok dari Sultan Babur ini telah lama masuk Islam dan mereka ahli dalam melakukan peperangan. Sultan Babar atau Babur adalah seorang keturunan bangsa Turki dari pihak ayahnya dan bangsa Padang Pasir Lodi Genghis Khan dari pihak ibunya. Nah, sebagai seorang dari keturunan Mongol, Babar ini memiliki sikap bawaan pemberani dan ahli dalam bidang perang. Ia berpandangan bahwa India ini akan berhasil dibangun menjadi imperium yang kuat, mengingat kekayaan yang dimilikinya. Nah, pada saat Babur berkuasa di Kabul, situasi di India ini sedang dalam masa kekacauan. Pada masa pemerintahan Ibrahim Lodi, kesempatan ini sebagai pintu bagi Babur untuk merealisasikan impiannya untuk memperluas imperium sampai ke India. Nah, pada tahun 1526 terjadilah pertempuran besar di kota Panipat. Nah, Sultan Ibrahim Lodi ini dapat dikalahkan oleh tentara dari Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Nah, Sultan Babur ini kemudian mendirikan kerajaan Moghul dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Moghul dengan ibu kotanya di kota Agra. Nah, selanjutnya perkembangan politik kerajaan Mughal. Yang pertama, pemerintahan Babur. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur ini membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Moghul ini sangat luas, mulai dari Turkestan sampai dengan Teluk Bengala. Artinya, daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Kesultanan Moghul ini. Walaupun demikian, Babur ini belum dapat dikatakan berhasil dalam menguasai seluruh India.
Nah, yang kedua, pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggal, lalu meninggalkan dua putranya, yakni Humayun dan Kamran. Humayun ini naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan disentrasi, dan ancaman usaha untuk menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Nah, waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ancaman yang paling berat adalah ancaman yang berasal dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi serkan dari Afghanistan yang berusaha untuk merebut Agra. Nah, Humayun ini sempat menyingkir dari Agra dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun ini kemudian berhasil kembali menguasai Kabul. Kemudian Agra juga berhasil direbutnya pada tahun 1555. Humayun mempunyai putra bernama Akbar yang lahir semasa pelarian pada tahun 1542. Pada tahun 1556, Akbar ini menggantikan Humayun yang kemudian terkenal dengan sultan yang gagah berani dan memiliki prestasi yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga, pemantapan politik Sultan Jalaluddin Akbar. Sultan Akbar ini menghadapi persoalan dari kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan juga administrasinya. Berbagai gerakan disintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Serkan bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerja sama dengan panglima bangsa Hindu bernama Hemu. Tetapi kemudian Hemu ini justru melakukan perlawanan sendiri dengan menobatkan dirinya sebagai Vikramaditya atau gelar Chandragupta II yang masyhur pada abad keempat Masehi. Nah, upaya penggulingan Sultan Akbar ini gagal. Bahkan kemudian Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan dengan gemilang. Pada tahun 1576, Rajputana, Gujarat, dan Bengala telah berhasil dikuasai oleh Sultan Akbar. Dengan demikian, pintu barat dan timur melalui laut di India telah dikuasai seluruhnya oleh Sultan Akbar. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar ini baru berusia 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pelalah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai ia naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar ini mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhi dirinya sendiri. Akbar ini memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara yang besar. Nah, prestasi politik gemilang yang diraih oleh Sultan Akbar adalah keberhasilannya dalam mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Usaha ini bukanlah hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan kerajaan-kerajaan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar ini akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Kegemilangan penguasaannya dimulai dalam mematahkan gerakan perlawanan bangsa Rajput yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Mughal. Dikisahkan bahwa dalam menundukkan perlawanan tersebut, pasukan Mughal ini membutuhkan waktu selama 7 bulan untuk menggempur benteng Chitor di Udaipur. Kekalahan bangsa Rajput pada masa tersebut ditandai oleh kejadian yang dramatis. Sisa-sisa dari pasukan Rajput ini melakukan perlawanan puputan atau perlawanan habis-habisan. Orang tua, wanita, anak-anak ini melakukan bunuh diri setelah pasukan Rajput tidak lagi mampu membendung pasukan Mughal. Nah, setidaknya 30.000 korban tewas atau bunuh diri dalam pembasmian perlawanan bangsa Rajput. Keberhasilan awal Sultan Akbar ini diikuti oleh kegemilangan terhadap perluasan kekuasaan selanjutnya.
Pada tahun 1573, Gujarat ini berhasil dikuasai. Kemudian disusul oleh Bengala pada tahun 1576. Akbar telah berhasil menguasai daerah-daerah penting di India. Menjelang wafatnya pada 1605, kekuasaan Mughal ini semakin mantap. Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penghapusan jizya dan zajiah, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan pimpinan pasukan. Yang keempat, Sultan Jahangir 1605 sampai 1628. Salim, putra dari Akbar, dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian ia meninggal pada tahun 1627, menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azab Khan, sama-sama berhasrat untuk menggantikan ayahnya. Yang kelima, masa pemerintahan Sultan Shah Jahan 1628 sampai 1658. Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan ayahnya Jahangir sebagai Sultan Mughal. Nah, pemerintahan pada masa Shah Jahan ini masih menghadapi berbagai gejolak-gejolak dalam negeri dan juga ancaman-ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik dari Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan juga memperluas kerajaannya. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasainya, yakni Kerajaan Ahmad Dangar dan Bijapur. Nah, pada saat perluasan kekuasaan, permaisurinya yang bernama Mumtaz Mahal, istrinya yang amat dicintainya, meninggal pada saat perang. Shah Jahan ini begitu kehilangan istrinya yang amat cantik dan dicintainya. Peninggalan makam dan masjid Taj Mahal yang saat itu merupakan salah satu 7 keajaiban dunia, merupakan tanda kasih dari Shah Jahan kepada istrinya. Yang keenam, pemerintahan Aurangzeb Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah pada tahun 1659 sampai dengan 1707. Sultan Aurangzeb Alamgir atau penakluk dunia dinobatkan di Delhi tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan yang ada di Deccan. Nah, usahanya ini tidak sia-sia dengan semakin banyaknya wilayah yang ia kuasai. Pada tahun 1685, kerajaan Bijapur tunduk, lalu disusul dengan Golconda pada tahun 1687. Lalu disusul kembali oleh Tanjore dan juga Trichinopoly pada tahun 1689. Nah, Aurangzeb ini berhasil memperluas kekuasaannya di India secara utuh, melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Akbar. Nah, tinggallah bangsa Maratha yang belum benar-benar bisa ditaklukkan oleh Aurangzeb ini. Perlawanan bangsa Maratha merupakan ancaman yang paling berat pada masa-masa selanjutnya, sampai Aurangzeb wafat pada 1707. Bangsa Maratha ini masih belum bisa dikuasai dan mereka masih memberikan perlawanan yang sengit terhadap Kesultanan Mughal. Pada tahun 1707 merupakan akhir dari pemerintahan Aurangzeb. Ia menutup mata dan tutup usia pada usia 90 tahun. Kekuasaan Aurangzeb ini merupakan antiklimaks dari pemerintahan Mughal di India.
Masa sesudahnya, kekuasaan Mughal ini terus mengalami kemunduran. Konflik saudara dari anak-anak Aurangzeb menyebabkan kekuasaan negara ini kian keropos. Apalagi pada masa pemerintahan Aurangzeb, bangsa-bangsa barat ini sudah giat melakukan perjalanan ke timur. Nah, Inggris adalah salah satu bangsa barat yang berhasil menduduki Surat, pelabuhan di Gujarat pada masa pemerintahan Aurangzeb. Inilah cikal bakal kolonialisme dan imperialisme barat di India yang akan mempengaruhi babak baru perjalanan sejarah bangsa India. Aurangzeb ini menghidupkan kembali jizya yang pernah dicabut oleh Sultan Akbar dan melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu. Nah, yang ketujuh, dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb pada 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mughal ini semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sementara kelompok Maratha justru mereka menunjukkan kekuatannya yang baik dalam menggalang kekuatan maupun luas wilayahnya. Tiga keturunan Aurangzeb yaitu Muazzam, Azam, dan Kambas saling berselisih memperebutkan warisan dari dinasti kerajaan. Muazzam ini ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan diri sebagai penerus Mughal dengan gelar Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Kepemimpinan dari Sultan Bahadur Shah ini menghadapi keadaan kerajaan yang sulit untuk dikendalikan. Beberapa pemberontakan kemudian menggoyahkan eksistensi dari Mughal, termasuk pemberontakan dari kaum Sikh sebagai kelompok agama baru yang merupakan sinkretisme Hindu dan Islam. Secara politik, sampai dengan keruntuhannya, Kesultanan Mughal ini tinggal berusaha untuk mempertahankan eksistensinya. Para sultan yang berkuasa ini tidak mampu menyatukan kerajaan. Kerajaan-kerajaan berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mughal. Konflik keluarga juga mempengaruhi. Konflik keluarga kerajaan terus memperlemah kekuasaan dan mendorong gerakan disintegrasi terus menjalar. Sepeninggalan Sultan Bahadur Shah 1712 terjadi perebutan kekuasaan oleh 4 putranya. Jahamdar Shah berhasil naik tahta kerajaan selama 11 bulan. Karena pada tahun 1713 ia dibunuh oleh keponakannya sendiri bernama Farrukhsiyar yang kemudian berhasil naik tahta hingga pada tahun 1719. Para sultan yang memerintah sampai dengan tahun 1761 adalah Sultan Muhammad Shah, Ahmad Shah, dan Alamgir II. Sementara kerajaan-kerajaan merdeka terus berdiri seperti Hyderabad, Kut, dan Bangala. Dengan begitu, kekuatan Kesultanan Mughal ini semakin lemah. Bangsa Maratha adalah kelompok yang paling diuntungkan dengan situasi ini. Selanjutnya, peninggalan dinasti Mughal. India sebagai negara merdeka. Kebesaran dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan oleh luas daerah yang disatukan dalam satu imperiumnya, tetapi juga berbagai pembaharuan sistem politik. Apabila dicermati, penetrasi politik Islam pada masa sebelum dinasti Mughal ini masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam di Asia Barat. Dinasti Mughal ini dengan raja pertamanya Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, lepas dari kesultanan di Asia Barat. Hal ini sebagai hal yang unik, mengingat wilayah Asia Selatan atau India ini bergandengan langsung dengan wilayah Asia Barat. Walaupun secara geografis dipisahkan oleh gunung yang sulit dilalui. Sebagai sebuah negara, wilayah Kesultanan Mughal ini mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah, sejajar dengan masa pemerintahan Asoka. Kemudian, pembagian wilayah kerajaan.
Kerajaan Mughal ini memiliki pemerintahan pusat yang beribu kota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya ini identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Walaupun secara politik kerajaan Mughal ini tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi hukum Islam yang diterapkan di berbagai kerajaan Islam memiliki peran yang kuat dalam sistem pemerintahan Mughal. Sebagai bentuknya yang dinasti, kerajaan Mughal ini memiliki kelemahan seperti halnya sistem kedinasan lainnya. Dalam kerajaan berbentuk dinasti, penguasaan tertinggi ini dilakukan secara turun-temurun. Akibatnya, keadaan kerajaan ini sangat tergantung pada kecakapan seorang raja dalam memerintah. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarah kerajaan Mughal. Sultan Akbar dapat dinilai sebagai raja yang sangat cakap dalam memantapkan stabilitas pemerintahan dan melakukan akomodasi berbagai kekuatan politik yang menyebabkan perpecahan. Selanjutnya, sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, jizya ini diterapkan sejak pemerintahan dinasti Takluk pada 1321 sampai 1388. Jizya adalah pajak kepala untuk orang-orang non-muslim. Sementara untuk umat Islam, zakat merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, baik muslim maupun non-muslim memiliki tanggung jawab yang sama dalam masalah pajak. Kaum non-muslim ini tetap mendapatkan perlindungan dari kerajaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari maupun dalam menjalankan ibadahnya. Pada masa Sultan Akbar misalnya, jizya ini dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Dibantu oleh seorang Hindu bernama Raja Todarmal. Sultan Akbar ini menerapkan pajak tanah yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan luas dari tanah tersebut. Kemudian pada masa Aurangzeb jizya kembali diberlakukan. Nah, yang kedua, perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta-kasta yang telah mendarah daging sejak ratusan tahunnya di masyarakat India. Islam ini tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam ini disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kedua terangkat oleh masuknya Islam di India. Upacara sati atau menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian, bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai dengan abad ke-20, upacara sati ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat India. Kisah yang cukup menarik adalah munculnya 4 ratu atau raja perempuan di kerajaan Bhopal yang melepas diri dari Mughal pada abad ke-19. Salah satu dari keempat ratu tersebut adalah Shahi Jahan Begum pada 1868 sampai 1901. Menikah dengan seorang ulama besar, Maulvi Syahid Muhammad Shadiq Hasan Khan. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Islam di India telah mengangkat jutaan kaum tertindas dari kasta terendah. Namun di sisi lain, kedatangan Islam ini menyebabkan
kemunduran kebudayaan Hindu yang telah berlangsung berabad-abad sebelum Masehi. Bahkan beberapa sikap raja Muslim kadang menyakitkan sebagian masyarakat Hindu. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi memang berasal dari sikap dan karakter individu dari rajanya. Sebagai contoh, adalah kebijakan yang dilakukan oleh Aurangzeb dalam memperlakukan masyarakat Hindu. Misalnya, ia melarang pembangunan kuil-kuil untuk orang Hindu dan pemberlakuan pajak lebih berat pada masyarakat Hindu. Hal ini sebagai salah satu penyebab semakin memudarnya kewibawaan Kesultanan Mughal. Nah, yang ketiga, pada bidang seni dan bangunannya. Pada karya sastranya, berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa dinasti Mughal. Dalam syariat Islam, tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara imam dan pemimpin pemerintahan. Tiap sendi kehidupan manusia ini terintegrasi dalam nilai-nilai agama. Pemimpin kerajaan bukan sekedar melaksanakan roda pemerintahan saja, tetapi sekaligus sebagai imam yang berpengaruh dan berpengetahuan keagamaan tinggi dan pantas diteladani. Tidak heran bila karya seni dan sastra yang muncul ini tidak sebatas ditulis oleh para ulama, tetapi juga ditulis oleh para raja-raja. Pada masa Raja Akbar misalnya, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ini ditulis oleh filosof Abu Fadl dengan judul Aini Akbari dan Akbarnama. Dua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Persia dan kini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Akbar ini merupakan sosok dari pemimpin yang berusaha untuk menyatukan dua kekuatan penting di India, yakni Islam dan Hindu. Maka beliau terkenal dengan ajarannya din ilahi yang hendak dijadikan agama kerajaan. Beliau juga mengambil permasyhur seorang Hindu, sehingga sebagian ada yang menyaksikan kehidupan Islam Sultan Akbar. Toleransinya sangat dikenal, bahkan memberi kebebasan para misionaris Barat untuk menyebarkan agama Kristen di India. Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra dengan menulis riwayat hidupnya dalam kitab Zulkifli Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Shah Jahan, menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padshah-Nama. Lalu pada bangunan, Sultan Akbar ini tidak terkenal sebagai raja yang disegani karena keberanian dan peperangannya saja. Pemerintahan beliau juga meninggalkan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan juga istana di kota Agra. Pada tahun 1636, Sultan Shah Jahan berhasil menguasai dua kerajaan penting kekuasaan tersebut, yakni Ahmadgarh dan Bijapur. Nah, pada saat perluasan kekuasaan, permasyurinya Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631. Karena ia begitu cintanya pada istrinya, Shah Jahan ini mengenangnya dengan membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana, yang dibangun pada 1631 sampai 1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja. Nah, bangunan-bangunan makam tersebut dilengkapi dengan masjid dan taman dengan arsitekturnya yang tinggi. Kemasyhurannya sampai di penjuru benua dan saat ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Shah Jahan juga telah membuat rencana bangunan makam untuk dirinya yang direncanakan tidak kalah indah dengan Mumtaz Mahal. Tetapi wasiat itu tidak dilaksanakan penggantinya, yakni Aurangzeb yang tidak menyukai kemegahan bangunan. Jenazah dari Shah Jahan ini dimakamkan berdampingan dengan istri tercintanya, yakni Mumtaz Mahal. Shah Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya, seperti adanya Masjid Jami, Istana Shah Jahan Abad, Masjid Mutiara di Agra, kemudian Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore,
merupakan kekhasan bangunan dengan kreativitas tinggi, perpaduan arsitek India dan juga Persia. Aurangzeb, walaupun ia tidak meninggalkan bangunan sebesar Masjid Shah Jahan, tetapi juga membangun Masjid Badshahi di Lahore dan Taj Mosque di Delhi. Walaupun kecil tetapi bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan. Nah, yang keempat, perkembangan kepercayaan dan aliran keagamaan. Maksudnya Islam di India bukan tidak menimbulkan masalah konflik kepercayaan. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat di wilayah tersebut ini berkembang dua agama besar, terutama Hindu dan Islam. Sikap para penguasa Islam yang berusaha untuk membuat keadilan dalam menjalankan ibadah ini kadang sulit dilakukan oleh munculnya berbagai kecurigaan dan juga kesalahpahaman politik. Upaya untuk melakukan akomodasi dari kedua agama ini pernah dilakukan oleh Sultan Akbar dengan melahirkan agama baru, yakni Dinillah tahun 1582. Namun tidak mendapat respon positif dari para ulama-ulama Islam. Akbar juga memperistri seorang Hindu dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan dua pemeluk agama terbesar di India ini. Islam dan Hindu kadang memunculkan pertentangan, kemudian mendorong muncullah aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad ke-15 muncullah agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak 1469 sampai 1539. Sikh artinya murid. Sikh ini terus berkembang dan Guru Nanak Laksana sebagai rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-gurunya selanjutnya sampai guru ke-10, yakni Guru Gobind Singh 1675 sampai dengan 1708. Agama Sikh ini terus berkembang dan mendapat tentangan baik umat Islam maupun dari umat Hindu. Lambat laun penganut dari Sikh ini membuat kelompok tersendiri dan berhasil membangun kekuatan baru di Asia Selatan. Kemudian India Mutiny 1857 dan runtuhnya dinasti Mughal. Maksudnya bangsa-bangsa barat ke India telah menambah konflik baru dan semakin rumit untuk diselesaikan oleh dinasti Mughal. Nah, Inggris berhasil membuka pintu timur, yakni di Selat Benggala. Ditandai pada tahun 1764, Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris. Sejak saat itulah penetrasi bangsa barat semakin merangsang ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan dinasti Mughal ini masih ada hingga tahun 1857 ketika Sultan Bahadur Shah yang berkuasa pada masa tersebut dijadikan sebagai simbol perlawanan atau pemberontakan terhadap Inggris yang terkenal dengan nama pemberontakan Sepoy atau Sepoy Mutiny atau First War of Indian Independence. Kemudian yang kelima, sebab-sebab disintegrasi Imperium Mughal. Disintegrasi Imperium Mughal ini terjadi setelah wafatnya Sultan Aurangzeb. Menurut Stanley Land-Pole, para pejabat negara, baik militer dan juga sipil, sejak masa Aurangzeb umumnya berakhlak bejat dan juga korup. Karena mereka dibesarkan dalam suasana kemewahan atau berkembangnya gaya hidup materialistik dan hedonistik. Para prajuritnya ini mengalami kemerosotan moral atau demoralisasi dan ketiadaan semangat untuk berjuang. Sebagai contohnya, pada masa awal dinasti Babur atau Akbar bersama tentaranya mampu
dan sanggup mereka berjuang setiap hari hingga 30 tahun lamanya. Tetapi setelah masa pemerintahan Aurangzeb, para pejabat baik sipil atau tektorat maupun para militer ini dililiti kemewahan dan mereka berpakaian sutra. Berangkat ke medan laga ini menggunakan kereta. Selain demoralisasi karena gaya hidup materialistik dan hedonisme itu, juga ada sebab lain dari beberapa faktor. Yang pertama, pada bidang politiknya, kebijakan politik Aurangzeb dalam beberapa hal dipandang represif bagi komunitas Hindu dan Sikh. Kemudian tidak adanya figur raja yang kuat setelah Aurangzeb. Lalu keamanan negara yang labil karena banyak pemberontakan atau perlawanan. Lalu timbullah perang saudara yang berkelanjutan dalam setiap pergantian tahta atau disebut dengan perang suksesi. Yang kedua, pada bidang ekonomi, hancurnya sistem perekonomian negara, terutama dalam hal pemasukan keuangan, baik dari pajak maupun perdagangan yang terus-menerus merosot. Kemudian banyaknya biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk membiayai peperangan, menumpas pemberontakan atau perlawanan dari orang-orang Hindu, Sikh, dan Muslim sendiri. Kemudian yang ketiga, pada bidang agamanya, sejak masa Aurangzeb diterapkan politik Islamisasi. Dengan adanya politik inilah, sikap toleransi dan eklektik berkurang, khususnya terhadap komunitas Hindu dan juga Sikh. Sehingga kedua komunitas ini pun terancam dan tidak tenang. Lalu adanya tindakan penganiayaan karena faktor agama dari Sultan Aurangzeb. Misalnya hukuman mati terhadap guru spiritual agama Sikh yang ke-9, Tegh Bahadur. Membuat Sultan Aurangzeb ini menjadi tidak populer di mata-mata orang-orang Sikh. Lalu adanya kebijakan penghancuran kuil-kuil agama Hindu pada masa Aurangzeb ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman mengenai sejarah dari kerajaan Mughal. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang tepat maupun kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.